فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis yang ke-8, sebagaimana kemarin sudah kami sebutkan bahwasanya masing-masing di antara antum sekalian setorkan hadisnya satu persatu, hadis yang ke-8. Adapun yang dikecualikan dengan sesuai apa yang sudah dijanjikan. Hadis yang ke-8, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi islam hisabun ala Allah ta'ala muttafaqun alayh. Ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Ayo. Hadis Sami. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah. Idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Naam, ahsan, tafadhal. Belum hafal? Hadis ke-8 belum hafal? Hadis ke-7. Na'am, barakallahu fikum. Nanti hadis ke-8 besok setorkan ya. Ya, hafal hadis ke-8 setorkan, barakallahu fikum. Na'am. Tafadhal. Rafa' sautan. Naam, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fikum, tafadhal.
Na'am, barakallahu fiikum, tafadhal. Tafadhal. Na'am, barakallahu fiikum, tafadhal. Na'am, ahsan, tafadhal. Tafadhal. Na'am, ahsan, tafadhal. Tafadhal. Naam, antum baca hadis yang pertama. Bismillah. Apa? Hah? Muttafaqun alaih. Na'am, tafadhal. Al-hadits tsani. Naam, ahsanta, barakallahu fikum. Insyaallah taala besok antum setorkan hadis yang ke-8 ya. Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau berikutnya, wassalatu hiya, itu ya. Wassalatu hiya ar-ruknus tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat itu adalah rukun yang kedua daripada rukun-rukun Islam setelah syahadatain. Maksudnya ya. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Berarti kalau orang kok sudah salat perbuatan keji dan kemungkaran jalan terus, itu perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, orang ketika salat menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena dia merasa takut dan merasa diawasi, dia tidak berani melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, sehingga dengan salat tersebut biidznillah, apabila salatnya bagus, dia akan bisa menahan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itu maksudnya.
Karena antum saksikan banyak orang sholat, tapi masih ada kekejian yang dia lakukan. Ada pula kemungkaran yang dia lakukan. Berarti perlu diteliti lagi bagaimana sholatnya. Bagaimana dia, keterkaitan dia dengan sholatnya. Apakah sholatnya sudah benar-benar meresapi, kemudian juga sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW, ataukah sholat yang dikenal dengan sholat biasa. Karena melakukan sholat lain dengan menegakkan sholat. Sudah kita lewati kemarin ya. Kalau menegakkan sholat itu benar-benar dia menegakkan sholat dengan khusyuk, tuma'ninah, paham ya? Tapi kalau cuma orang sholat itu banyak itu loh. Tapi untuk khusyuknya, tuma'ninahnya, untuk menegakkan tadi belum tentu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, fahiya jami'atun likulli khair. Maka sholat tersebut adalah mencakup pada seluruh kebaikan. Wa hiya ra'sul ibadatil badaniyah. Yang mana sholat itu adalah pemimpin atau pondasi atau inti daripada ibadah-ibadah badaniyah. Paham ya? Jadi kepalanya ibadah badaniyah adalah salat tersebut. Wa hiya al-fariqati bainal muslim wal kafir. Yang mana salat itu adalah pemisah antara orang muslim dan orang kafir. Pemisahnya adalah salat ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal 'abdi wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Naam. Antara seorang hamba dan antara kekufuran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Sebutkan riwayat yang lain, man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat sungguh dia telah kafir. Ini bukan berarti harus salat semuanya. Satu salat saja kalau dia ninggalkan dalam keadaan dia tidak mau mengerjakan, mungkin karena malas-malasan atau mungkin karena mengejek atau yang semisalnya, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum, sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat yang sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tarakal asra faqad habita amaluh. Man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar saja, sungguh telah terhapus amalannya. Menunjukkan bahwasanya salat ini perkara yang perlu diperhatikan. Jangan sampai saudara-saudara kita, orang tua kita, atau karib kerabat kita, misalkan mereka senantiasa meninggalkan salat atau bahkan enggak salat sama sekali. Karena nanti keterkaitan ketika meninggal dunia itu kita nyolatkan enggak gitu loh. Paham ya? Kita nyolatkan saudara kita atau tidak? KTP-nya agamanya Islam, tapi enggak pernah salat sama sekali. Nah, barakallahu fikum, bagaimana, boleh enggak kita nyolatkan? Kalau kita nyolatkan orang yang tidak pernah salat sama sekali, berarti kita nyolatkan seperti nyolatkan orang kafir. Paham itu ya? Hati-hati. Berbeda dengan orang yang dikenal dengan berling. Berling itu bahasa Jawanya kober dan eling. Jadi kalau ingat dan sempat dia sholat. Paham ya? Kalau enggak ingat enggak sholat. Kalau enggak sempat enggak sholat. Kalau sempat sholat. Kalau ingat sholat. Nah, seperti itu. Para ulama pun masih berbeda pendapat mengenai kafir apakah tidak. Tapi kalau tarikus shalah mutlaqan, secara global gitu, yang meninggalkan sholat secara mutlak semuanya, itu enggak ada perselisihan. Paham ya? Enggak pernah salat sama sekali, itu enggak ada perselisihan, kafir hukumnya. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Orangnya dihukumi dengan kekufuran wal iyad billah. Oleh karena itu, masalah salat bukan masalah yang sepele, tapi masalah yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita salat hanya mendapatkan capeknya saja, tapi upayakan tetap meraih kebaikan dan juga pahala yang besar di dalam salat tersebut. Falladzi la yusalli wa in kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah laisa bimuslimin hatta yusalliya. Masyaallah. Maka orang yang dia salat atau maka dia orang yang tidak salat tapi dia sudah bersaksi, syahadatain, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi enggak salat. Itu bagaimana? Laisa bimuslimin hatta yusalliya. Dia enggak dikatakan seorang muslim hingga dia mau salat. Mafhum? Jadi salat ini perkara yang penting. Nah, jadi syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya ya salat. Nah, keharusannya adalah adalah salat. Nah, perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Jadi tidak bisa kalau cuman syahadatain saja kemudian enggak salat. Mafhum insyaallah ya? Karena termasuk rukun atau pondasi daripada rukun Islam yang 5. Na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Setelahnya qala wa yutuz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat ada 2 macam. Zakat yang wajibah dan zakat yang mustahabbah. Paham ya? Zakat yang wajibah ada 2 lagi.
Zakat itu ada dua jenis, zakat yang wajib sama zakat yang apa? Mustahabbah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Zakat yang wajib seperti ada dua macam juga. Zakat yang wajibah, yaitu zakat yang berkaitan dengan badan, zakat yang berkaitan dengan harta. Zakat yang berkaitan dengan badannya untuk mensucikan dari kotoran-kotoran dosa-dosa yang dia miliki, zakat fitrah namanya. Apa maksudnya ya? Zakat fitrah. Zakat yang berkaitan dengan hartanya, zakatul mal. Sudah kami sebutkan secara globalnya, zakat harta apabila orang punya harta, punya simpanan lebih daripada harta yang dia miliki kesehariannya untuk jual beli, untuk makan, mobil, motor, rumah, dia punya harta simpanan. Ingat-ingat, harta simpanan ini nanti dimintai pertanggungjawaban. Kalau seandainya sudah mencapai haul setahun penuh dan mencapai nisabnya kok tidak dizakatkan, berbahaya sekali. Apa maksudnya? Zakat harta, barakallahu fikum, ada nilainya dan ada aturannya. Zakat harta para ulama telah menyebutkan dua cara. Dinilai dengan nisab dengan emas, paham ya? Atau dinilai dengan nisab apa? Perak. Zaman dahulu emas itu maksudnya mata uang mereka dinar. Paham ya? Nah, mata uang mereka dinar dan dirham. Nah, harta simpanan kalau sudah mencapai 20 dinar. Nah, ini pakai dinar dulu ya, pakai emas dulu ya. Kalau sudah mencapai 20 dinar, itu setingkat dengan 85 gram emas murni 24 karat. Paham ya? Kalau hartanya dia simpan ya, ingat-ingat harta simpanan lebih itu tadi. Kok setahun penuh kok dihitung ternyata senilai dengan 85 gram emas murni 24 karat, wajib zakat 2,5%-nya. Wah, enggak mau zakat, anak ini gitu. Harta simpanan lebih tadi tetap harus ada zakatnya. Apa maksudnya ya? Itu kalau dinilai dari apa tadi? Dinilai dari emas. Zaman dahulu dinar, mata uang terbuat dari emas itu dinar. Nah, nisabnya berapa? 20 dinar. Paham ya? 20 dinar. Senilai dengan berapa tadi? 85 gram. Barakallahu fikum, murni 24 karat. Mohon insyaallah ya, 2,5%-nya. Nah, tapi para ulama merajihkan, menguatkan kalau dinilai nisabnya dengan perak. Karena perak lebih murah dan lebih cepat untuk sampai kepada fuqara wal masakin. Tapi kalau nunggu emas, lama enggak kira-kira? Lama. Mungkin di antara kita bisa dikatakan kalau mencapai 85 gram emas murni senilai dengan itu, lama. Paham ya? Sehingga untuk sampai kepada fuqara wal masakin juga lama. Tapi kalau dinilai dengan perak lebih cepat. Kalau dengan perak itu 200 dirham nisabnya. 200 dirham. 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. Paham ya? Ingat-ingat ini ya, kalau nanti kira-kira terlupakan, paham ya? Nah, upayakan tercatat itu ya. Jadi untuk nisabnya, untuk yang emas 20 dinar senilai dengan berapa tadi? 85 gram emas murni 24 karat. Nah, nanti ya Nah, kemudian untuk nisab yang pakai perak 200 dirham senilai dengan berapa? 595 gram perak murni. Paham ya? Dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Sama-sama 2,5%. Rubu' al-usyur. Nah, seperempatnya 1/10. Jadi di situ kalau antum perhatikan, barakallahu fikum wa hafizakumullah, nah lebih tepat mana? Nisab dengan emas atau dengan perak? Dengan perak. Perak lebih murah. Cara menghitungnya bagaimana cara menghitungnya? Tinggal harta yang antum simpan atau yang kita simpan selama setahun itu dilihat dulu. 1 gramnya berapa perak itu misalkan. Nah, 1 gramnya 10.000 misalkan saya. Akhirnya kita caranya kalikan 10.000 itu dikalikan 595 gram tadi itu. Berapa nilainya? Nilainya itu dibandingkan harta simpanan kita. Sudah sampai atau belum? Belum, enggak ada zakatnya. Dalam setahun tapi ya. Dua ini perkara penting. Haul sama nisab. Haul itu setahun penuh. Paham ya? Mulai dari antum menyimpan harta itu dihitung sampai setahun. Nisab itu batasan harta yang harus keluar zakatnya tadi. Bisa dinilai dengan dua cara tadi, emas atau perak. Emas itu istilahnya zaman dahulu dinar, mata uang dinar. Nah, dirham itu mata uang terbuat dari perak. Kalau dinar nisabnya berapa tadi? Kalau dinar berapa tadi? Apa? Dinar berapa tadi? Berapa? 20 dinar. 20 dinar senilai dengan berapa gram tadi? 85 gram emas murni 24 karat. Ingat-ingat itu ya.
Nah, di situ nanti tinggal kita kalau misalkan mau dikalikan 1 gramnya emas berapa? Yang 24 karat itu berapa 1 gramnya? Mungkin 750 misalkan, atau 500 lah taruhlah gitu. Dikalikan 85. Kalau uang kita senilai dengan itu, simpanan kita, baru mengeluarkan 2,5%-nya. Paham maksudnya ya? Tapi yang rajih tadi itu, kembali ke takaran atau timbangan perak tadi, lebih cepat untuk sampai kepada fuqara wal masakin. Paham maksudnya ya? Karena mereka juga menunggu hak mereka istilahnya. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau dengan perak tadi, dirham 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni. 595 gram perak murni. Dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Mafhum insyaallah ya ini? Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala diingat-ingat ini ya. Diingat-ingat barakallahu fikum. Karena ini sekedar apa? Sekedar selingan mengenai zakat itu bagaimana pembagiannya. Zakat ada 2, zakat yang wajibah, zakat yang mustahabbah. Nah, barakallahu fikum. Zakat yang wajibah ada 2. Zakat yang berkaitan dengan badan, zakat badaniyah, atau zakat maliyah. Yang kedua, paham ya? Zakat badaniyah, zakat fitrah. Mensucikan badannya, dirinya dari kotoran-kotoran mungkin dosa-dosa yang ada, disucikan dengan zakat fitrah tadi. Wajib bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Mafhum? Zakat harta sudah kami sebutkan tadi itu. Secara panjang lebarnya tentunya kalau kita sudah mempelajari ilmu fikih, nanti dalam kitab fikih tersendiri ada zakatul mal, zakat harta. Dimasukkan dikiaskan dengan zakat emas dan perak tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian zakat yang mustahabbah. Na'am barakallahu fikum, yang seringnya antum mengenalnya dengan sedekah, infak. Paham ya? Seperti itu. Itu hukumnya mustahab. Antum punya uang lebih mau zakatkan silakan. Mau antum infakkan silakan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Li'anna az-zakata qarinatus salati fi kitabillahi 'azza wa jalla. Dikarenakan zakat itu adalah sambungan atau pasangan daripada salat. Beriringan terus, salat zakat. Di dalam Al-Qur'anul Karim, fala tudkarus salatu ghaliban illa wa tudkaru ma'aha az-zakah. Dan seringnya tidaklah disebutkan lafaz salat kecuali disebutkan pula bersamanya apa? Zakat. Ya enggak? Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Seperti itu seringnya. Naam. Oleh karena itu Al-Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika segenap para barakallahu fikum sahabat saat itu ketika Rasulullah meninggal dunia, ada di antara mereka yang ingin apa? Tidak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kenapa? Karena memisahkan antara salat dan zakat. Wallahi la uqatilanna man farqa baina salati waz zakah. Demi Allah, sungguh aku akan merangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Diperangi hingga mereka semuanya kembali dan bayar zakat kembali. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kita lihat berikutnya. Was-salatu ibadatun badaniyatun. Salat itu adalah ibadah yang sifatnya kembali kepada badan. Naam. Waz-zakatu ibadatun maliyatun. Dan juga zakat itu adalah ibadah yang berkaitan masalah harta. Naam. Mafhum salah ya? Zakat ini jangan sampai tertukar dengan pembagian anak sebutkan tadi itu. Zakat maliyah juga ada, zakat badaniyah, zakat fitrah tadi itu. Paham ya? Naam. Nah, di sini salat itu adalah amalan yang berkaitan dengan badan. Karena gerakan salat mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai antum baca salam, itu berkaitan dengan badan semua tidak? Naam. Berkaitan dengan badan. Waz zakatu ibadatun maliyatun. Sedangkan zakat itu adalah ibadah yang sifatnya harta, kembali kepada hartanya. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta-harta mereka ada hak kewajiban yang harus serahkan kepada orang yang minta dan orang yang tidak minta. Orang yang minta pun kita harus kasih. Orang yang tidak minta kalau dia membutuhkan dan berhak kasih. Paham ya? Jangan sembarangan ngasih orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan itu. Paham ya? Membawa gitar kemudian badannya tegap, membawa gitar salatullah salamullah katanya. Minta-minta, jangan dikasih. Karena mereka pada asalnya kalau kita telusuri kuat aslinya badannya itu. Suruh kerja bangunan aja kuat. Angkat-angkat labur itu ya istilahnya ya. Tapi dia enggak mau, malas. Dia cuman barakallahu fikum mengamen istilahnya, nyanyi dan semisalnya, itu jangan dikasih. Enggak berhak seperti itu. Tapi kalau benar-benar aku saksikan di pinggir jalan kadang tangannya buntung,
kakinya enggak ada misalkan dan benar-benar butuhkan, silakan tafadhol. Paham ya? Jadi kemarin sudah kami sebutkan, antum memberi orang yang suka nyebrangkan jalan itu jauh lebih baik daripada memberikan orang yang penyanyi-penyanyi atau pengamen yang suka nyanyi itu. Paham ya? Karena orang yang nyebrangkan jalan itu walaupun kelihatannya seperti itu, manfaatnya besar itu. Nyebrangkan jalan tahu ya, di perempatan jalan, paham ya? Itu antum lebih baik memberi dia daripada pengamen-pengamen yang nyanyi tadi. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Karena seperti ini bukan perkara yang bisa dikatakan perkara yang kecil ya. Terkadang orang ada orang ngamen, orang nyanyi malah dikasih, jangan. Kalau ngasih itu milih orangnya. Orang-orang yang bagaimana gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Orang-orang yang berhak mendapatkan silakan tafadhol, tapi kalau enggak jangan. Fa ya haqqun wajibun fi malil muslim lis-sa'il wal mahrum. Maka harta tersebut adalah hak yang wajib yang diberikan kepada yang wajib yang diambil dari hartanya seorang muslim diberikan kepada orang yang minta ataupun yang tidak minta. Yang tidak minta berhak kasih. Orang yang minta dan dia berhak kasih juga. Mahum misalnya. Ini bukan berarti diperbolehkannya minta-minta. Rasulullah itu enggak pernah ya ketika diminta kemudian mengatakan la, itu enggak pernah. Kalau diminta itu Rasulullah enggak pernah mengatakan la, enggak mau. Pasti Rasulullah kasih. Mesti dan pasti Rasulullah kasih itu. Bukan berarti Rasulullah mengatakan oh berarti boleh minta-minta. Tidak. Minta-minta hukumnya haram. Dilarang kecuali perkara yang darurat. Di dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun, hadisnya siapa? Qabisah. Paham itu ya? Baru diperbolehkan kalau ada 3 keadaan yang disebutkan dalam Sahih Muslim tersebut. Wa illa minta-minta jangan dibiasakan. Paham ya? Minta-minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit ini dan itu. Upayakan kita apa? Jerih payah hasil karya sendiri, bekerja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan ngandalkan minta kepada orang lain. Hatta minta jajan pun dihindari. Minta dikit dong coklatnya. Nah, hindari. Jangan dibiasakan minta-minta seperti itu. Karena nanti kalau kecilannya minta makanan, kalau besar minta apa? Minta apa? Dana. Hati-hati itu. Kecilannya udah terbiasa minta jajan, minta dikit dong, minta dikit dong. Kalau besar udah, hati-hati. Khawatirnya diminta dana nanti. Allahumma musta'an, hati-hati ya. Yang jelas hindari yang namanya minta-minta, barakallahu fikum. Cuman menunjukkan akhlaknya Rasulullah itu, Rasulullah enggak pernah kalau diminta itu enggak beri. Pasti diberi oleh beliau. Enggak pernah beliau mengatakan la, itu enggak pernah. Mahfum maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, wa laysat tatawwu'an aw tabarru'an. Bukan zakat harta ini atau hak harta ini bukan yang tatawwu'an atau tabarru'an, bukan yang sifatnya mustahab, itu bukan. Wajib ini. Zakat atau zakat mal ini wajib bagi orang yang sudah terpenuhi padanya 2 syarat tadi. Haul setahun penuh, nisab batasan hartanya. Mahfum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Wa hiya ruknun min arkanil Islam. Yang mana zakat harta tersebut atau zakat secara globalnya adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Paham ya? Tidak hanya zakat harta saja. Zakat apa tadi? Zakat fitrah yang berkaitan masalah badan dia, mensucikan dirinya. Kotoran-kotoran, dosa-dosa yang dia lakukan disucikan dengan zakat fitrah tersebut. Paham ya? Bagi yang mampu untuk mengeluarkannya. Mafhum? Hartanya juga itu, zakat harta tadi sesuai dengan rincian yang sudah kami sebutkan tadi. Berapa nisabnya tadi kalau pakai perak antum? 200 dirham senilai dengan berapa gram? 595. Dikeluarkan berapa persennya tadi? 2,5%-nya. Kalau dinisab dinilai dengan emas tadi berapa antum? Ayo. 20 apa? 20 dinar senilai dengan apa? 800. Wah, lama nanti. Senilai dengan antum? Belum tercatat juga? Allah musta'an, catat. Antum? 85 gram emas murni. Berapa mengeluarkannya? 2,5%-nya juga. Mampu salah ya? Nah, dinar itu mata uang terbuat dari apa, Abdurrahman? Dari baja atau dari kuningan? Dinar. Mata uang terbuat dari baja atau dari kuningan? Dinar itu mata uang yang terbuat dari baja atau kuningan atau tembaga atau besi atau aluminium?
Oh, khair insyaallah. Terbuat dari mana apa Abdurrahman? Dari emas. Dari emas, jangan kemana-mana, fokus. Paham ya? Fokus. Nah, terbuat dari emas. Kalau dirham mata uang terbuat dari apa, Talha? Perak. Ingat-ingat, dinar dari emas, dirham dari perak. Naam, barakallahu fikum, la bas. Khairun insyaallah. Naam. Kita lihat berikutnya. Qaulu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka mau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa yuqimus salata wa yutuz zakah, dan mereka menunaikan salat dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, ma'a baqiyatil arkanil Islam wa ada'il wajibat wa tarkil muharramat, bersamaan apa? Melaksanakan sisa-sisa rukun Islam yang ada dan mengerjakan kewajiban-kewajiban serta meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Walakinna hadhihi salasah hiyal asasatu. Perhatian baik-baik ini. Akan tapi tiga perkara ini adalah pondasinya. Tiga perkara ini adalah apa? Pondasinya. Apa tiga perkara ini, Abdullah? Tiga perkara ini apa tadi? Syahadat, salat, terus zakat. Nah, tiga perkara itu pondasinya, pondasi intinya. Fasyahadatan, maka dua persaksian, asasut tauhid, pondasi tauhid. Syahadatan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatan. Naam. Wassalatu asasul a'mal al-badaniyah. Salat itu pondasi amalan-amalan badan. Karena antum salat yang antum gerakkan apanya? Di antaranya anggota badan kita. Nah, barakallahu fikum. Waz zakatu asasul a'mal al-maliyah. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Dan zakat itu adalah apa? Pondasi amalan-amalan yang berkaitan dengan harta. Ini ingat baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk masalah nisab-nisab tadi itu karena apa? Karena pembahasannya sebenarnya dalam masalah fikih cuman dikasih gambaran global biar tahu sedikit apa? Perkenalan mengenai dinar dan dirham tadi. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah diingat-ingat Abdurrahman ya. Dirham terbuat dari apa tadi dirham? Apa? Emas. Dirham mata uang terbuat dari apa tadi? Tembaga atau aluminium? Emas. Khairan insyaallah. Dirham terbuat dari apa? Perak. Dinar terbuat dari apa? Emas. Paham ya? Nah, fokus Abdurrahman. Hayyakallah. Nah, kita lihat berikutnya. Qala fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka mau mengerjakan seperti itu, barakallahu fikum, apabila mereka sudah mau mengerjakan syahadah, kemudian salat, kemudian zakat, asamu minni, sungguh mereka telah terjaga dariku dima'ahum wa amwalahum, harta-harta mereka, darah-darah mereka. Maksudnya enggak dibunuh lagi sudah, enggak diperangi lagi. Paham ya? Kalau mereka mau apa? Syahadatain tadi, salat dan zakat. Lah kenapa puasa dan haji enggak disebutkan? Mau tidak mau yang namanya rukun Islam ya 5. Cuman 3 ini yang intinya gitu loh maksudnya itu. Paham ya? Ya 3 ini yang intinya. Nah, haji bagi yang mampu. Puasa pun apa? Wajib bagi yang mampu. Paham ya? Nah, adapun bagi yang tidak mampu menggantikan di hari-hari yang lain. Tapi zakat dan salat enggak pernah dipisahkan. Tauhid paling inti. Maksudnya ya, itu bukan berarti langsung ana cukup syahadah, salat, zakat. Lah puasa enggak perlu puasa, 3 ini intinya katanya. Ini malah keliru. Paham ya? Maksudnya 3 ini inti yang paling besar, bukan berarti yang lainnya diabaikan, yang lainnya kerjakan. Puasa Ramadan, haji bagi yang mampu tadi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, dalla ala anna al-jihad fil Islam huwa li hadzal gharad. Ini menunjukkan bahwasanya jihad dalam agama Islam dilakukan karena untuk tujuan ini. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah li ajli an yakuna ad-dinu kulluhu lillah ini. Dalam rangka agar agama seluruhnya apa? Seluruhnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Itu ya lafaznya ya. Nah, dan perangilah mereka hingga tidak timbul fitnah, tidak muncul fitnah. Apa makna fitnah di situ? Asyirik. Tidak muncul kesyirikan, tidak timbul kesyirikan, dan menjadi apa? Agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu lillah. Kita lihat. Wa tuqamas salatu wa tu'taz zakah.
dan juga ditegakkannya salat serta ditunaikannya zakat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum." Maka jika mereka bertaubat dan menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, maka bebaskanlah jalan mereka. Jangan dihalang-halangi lagi sudah. Paham ya? Karena al-hukmu ala zahir, menghukumi suatu perkara sesuai dengan zahirnya. Oleh karena itu sudah kita lewati berkali-kali kisahnya siapa itu? Usamah bin Zaid. Radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah sama Usamah dibunuh. Paham ya? Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Wahai Usamah, kamu bunuh dia padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan. Karena Rasulullah menghukumnya zahirnya, zahirnya ucapannya sudah selesai. Zahirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, selesai. Kemudian Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan kecuali karena ingin biar selamat hartanya atau agar tidak dibunuh." Paham ya? Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga tahu isi hatinya?" gitu loh. Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya apa? Al-hukmu 'ala dzahir, menghukumi suatu perkara, orang atau yang semisalnya sesuai dengan zahirnya. Paham ya? Jadi jangan salah kalau orang menghukumi zahirnya, jangan salah. Tapi kalau zahirnya punya zahir-zahir yang banyak, zahirnya seperti ini, terkadang seperti ini, terkadang seperti ini. Lihat zahirnya paling terakhir. Paham ya? Zahirnya bagaimana dia? Paham itu ya? Karena zahir itu termasuk perkara yang perlu kita perhatikan, karena kita enggak bisa menghukumi batinnya orang gitu loh. Batinnya orang kita enggak bisa menghukumi karena di dalam hati gitu loh. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah. Wa qala fil ayatil ukhra, kemudian juga berfirman dalam ayat yang lainnya, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat dan menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Berarti sudah dihukumi Islam itu loh. Sudah dihukumi dengan muslim, saudara kalian seagama. Fa idza fa'alu dzalik harramallahu dima'ahum wa la yajuzu qitaluhum. Apabila mereka mengerjakan itu semuanya, taubat, salat, zakat, tentunya syahadatain tadi jangan lupa, maka Allah Ta'ala haramkan darah-darah mereka dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan membunuh mereka. Mahum insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Terus ada enggak kira-kira sesuatu yang membuat darahnya seorang muslim semula haram jadi halal itu ada enggak kira-kira? Ada enggak? Semula haram kita menumpahkan darahnya kaum muslimin. Tapi ternyata ada sebab yang bisa membolehkan itu, ada enggak kira-kira sebabnya? Ada? Di antaranya apa? Apa? Murtad. Ahsan, murtad. Murtad jadi halal darahnya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, semula beragama Islam menjadi mencari agama yang lain, menganut agama yang lain, bunuhlah dia. Yang kedua apa? Ya, qisas. Jelas ya. Nah, qisas yang kedua qisas. Nah, misalkan kematian dibalas dengan kematian, halal walaupun dia muslim, karena qisas. Yang ketiga apa? Rajam. Rajam itu apa, Abdurrahman? Hukum rajam itu yang apa, bagaimana? Siapa yang dirajam itu? Penzina yang hukum rajam diterapkan untuk siapa? Orang yang berzina tapi sudah menikah. Syaratnya itu. Kalau belum menikah nanti enggak boleh rajam, lain lagi urusannya. Misalkan gadis dengan apa? Perjaka. Paham ya? Berzina, sama-sama belum menikah. Hukumannya bukan rajam ya, tapi diapakan Abdullah hukumannya? Cambuk berapa kali? 100 kali. Setelah itu diasingkan selama setahun. Maksudnya ya? Ahsan. Kemudian kalau seandainya dia sudah menikah, maka dia nanti dirajam sampai meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, rajam itu diapakan? Dilempari gedung tertinggi, didorong ini. Itu bukan rajam itu. Khair insyaallah bahas. Ahlan wa sahlan. Nah, barakallahu fikum. Rajam itu apakan? Lemparin batu dengan cara agar orangnya biasanya biar enggak lari, itu biasanya dipendam separuh.
Paham ya? Nah, cuman di situ enggak boleh kita menyengaja istilahnya di ulur-ulur lama itu enggak boleh. Cuman ya semuanya melempari hingga dia meninggal itu aja. Nah, agar dia merasakan itu hukumannya di dunianya. Wa illa dia sudah kalau dirajam, sudah terselamatkan dia. Karena apa? Karena menunjukkan taubat yang salihah tadi, taubat yang benar. Cuman yang melakukan ini bukan per individu, harus apa? Hukam, yaitu para pemimpin. Kalau kita rakyat sipil enggak boleh. Wah, ada orang berzina, kita tarik, kita rajam sendiri, enggak boleh. Paham ya? Kita rakyat sipil, bukan pemimpin. Paham maksudnya ya? Nah, kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Faqalu asamu minni dima'ahum. Maka ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah terjaga dariku darah-darah mereka. Fihi dalilun ala tahrimi qitalil muslimin. Di dalamnya ada pendalilan tentang haramnya memerangi kaum muslimin. Li'anal muslima ma'sumud dam. Dikarenakan seorang muslim itu darahnya terjaga. La yajuzu safku damihi bi ghairi haqqin. Enggak diperbolehkan mengalirkan darahnya tanpa ada unsur kebenaran. Wal amwalu ma'sumatun kadzalik. Harta-hartanya pun juga maksumah, dijaga harta-hartanya. Enggak boleh kita ngerampok, begal, mencopet, mencuri, itu enggak boleh semuanya. Haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin. Kalau di sini la yahillu malu mri'in itu, tapi dalam riwayat yang lain la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi min nafsihi. Ada juga riwayat yang lainnya illa min tibi nafsihi. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya artinya sama. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang bersumber dari keridhaan dirinya sendiri. Dia ngasih itu enggak masalah. Tapi kalau antum nyuri, nyopet, begal, ngerampok, itu haram. Karena bukan keridhaan dia. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia menjaga hartanya yang ingin dirampok atau ingin diambil secara paksa tadi, maka dia mati syahid. Apa maksudnya ya? Karena apa? Karena sebenarnya dia terbunuhnya bukan karena semata-mata karena dunia, bukan, menjaga kehormatannya, kehartaannya tadi itu. Diambil orang yang berbuat kezaliman. Paham ya? Namanya barakallahu fikum daf'us sa'il. Maksudnya itu menolak dari kejahatan orang yang berbuat kezaliman. Apa maksudnya ya? Nah, antum lawan, misalnya ada orang begal mau diambil motornya, antum lawan, gunakan semua jurusnya misalkan. Paham ya? Akhirnya ternyata antum terbunuh, mati syahid biidznillah. Paham ya? Karena antum membela kehormatan harta dan jiwanya. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Man qutila duna 'irdihi fa huwa syahid. Paham ya? Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya mati syahid, membela dirinya mati syahid, membela hartanya mati syahid, membela kehormatannya mati syahid. Paham maksudnya ini ya? Na'am barakallahu fikum. Boleh enggak kita menolong orang yang berbuat kezaliman? Boleh enggak? Boleh. Ada orang berbuat zalim malah kita tolong. Boleh enggak Husain? Enggak boleh atau dirinci? Boleh enggak Abdullah? Not dirinci. Nanti coba dirinci. Menolongnya dengan mengajari. Menasihatina, maksudnya ayyuhan ahsan. Jadi boleh menolong orang zalim itu ada dalilnya. Unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat kedzaliman atau yang dizalimi. Akhirnya ada yang protes, ya Rasulullah, ansuruhu law kana madluman. Kaifa ansuruhu law kana dzaliman atau semakna itu. Ya Rasulullah, aku menolong kalau seandainya dia dizalimi. Terus bagaimana aku menolong kalau dia berbuat zalim? Kok malah disuruh nolong? Akhirnya Rasulullah mengatakan, tahanlah tangannya dari perbuatan kezaliman. Ditahan. Jangan berbuat kezaliman. Itu menolong saudaranya. Bukan malah membantu berbuat apa? Kezaliman. Itu bukan nolong namanya. Menjerumuskan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, barakallahu fikum hafizakumullah. Famalul muslimi mislu damihi haramun. Hartanya seorang muslim seperti apa? Darahnya haram. Wa kadzalika irduhu haram. Seperti itu pula kehormatan juga haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, maka itu haram atas kalian. Maksudnya haram untuk barakallahu fikum, ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, kemudian merusak kehormatannya. Paham maksudnya itu ya? Fala yajuzu an yughtasaba malul muslimin, maka enggak diperbolehkan harta seorang muslim dibegal, dicuri, au yu'khadha bighairi haqqin, atau diambil dengan cara paksa.
tanpa ada unsur benar. Nah, barakallahu fikum. Illa bitibatin min nafsihi, kecuali kalau sumbernya apa? Dari kelapangan keridhaan darinya sendiri. Maksudnya ya, keinginan dia sendiri yang ngasih enggak masalah. Tapi kalau antum paksa enggak boleh. Paham ya? Kecuali zakat apa? Zakat harta. Itu pun apa? Enggak boleh kita mengambil harta yang paling dia sayangi, yang paling bagusnya, harta pertengahan. Karena Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman, setelah mendakwakan tauhid, kemudian salat, kemudian zakat. Nah, ketika zakat tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Paham ya? Diambil dari orang-orang kayanya, diserahkan kepada orang-orang fakir. Kemudian apa lanjutannya? Apa? Wattaqid da'watul madlum. Yang syahidnya kita enggak boleh mengambil harta mereka yang paling bagusnya, yang paling mewahnya, mengambil harta pertengahannya. Apa? Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Paham ya? Hati-hati kamu, jauhilah harta-harta yang istimewa punya mereka, harta-harta yang paling berharga milik mereka. Maksudnya jangan menzalimi, ambil sesuai dengan kadarnya gitu loh. Harta yang kira-kira dia mengeluarkan zakat, ya ambil harta zakat tadi, enggak boleh berlebihan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, baru lanjutannya yang antum sebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita dilarang menzalimi atau mengambil harta orang lain tanpa ada unsur benarnya. Illa idzam tana'a min ada'i haqqin 'alaih. Kecuali kalau orangnya apa? Menahan diri, menghalang-halangi untuk apa? Untuk menunaikan haknya. Enggak mau bayar zakat, didatangi, diambil enggak masalah. Kazakah, ya kan, seperti zakat awid duyun allati 'alaih, atau duyun, apa duyun? Hutang. Jadi upayakan kalau punya hutang, nah barakallahu fikum, catat. Punya hutang dicatat. Misalkan antum punya hutang di toko sebelah sana atau di sesama ikhwah atau temannya, catat. Kalau seandainya khawatir lupa gitu ya, karena catatan penting sekali. Nah, barakallahu fikum, misalkan toko sebelah punya catatan hutang 5 juta misalkan. Nah, saudara kita teman 1 juta misalkan, tercatat semuanya. Begitu meninggal dunia, orang yang mau menunaikan tuh enak mencari siapa sih orang-orang yang barakallahu fikum pernah dia berhutang padanya. Kan itu, carinya mudah itu loh. Nah, kalau seandainya apa? Mudah lupa dan lebih baik kalau catat tadi kalau punya hutang. Kaz-zakati awid duyun allati 'alaihi fa innahu yulzamu bi ada'il huquq allati 'alaihi. Maka diharuskan, diwajibkan untuk menunaikan hak-hak yang ada padanya. Maksudnya bagaimana? Yang namanya hutang wajib ditunaikan. Jangan pura-pura sok enggak tahu. Paham ya? Kalau ketemu, sembunyi, lari. Paham ya? Jangan. Kalau misalkan belum punya, ngomong aja. Afwan, belum ada hartanya misalkan. Maaf insyaallah ya. Jadi hutang termasuk perkara yang diwajibkan untuk apa? Untuk menunaikan orang yang berhutang tadi itu. Kalau enggak mau, dipaksa enggak masalah. Karena mengambil haknya gitu loh. Mengambil haknya. Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.